Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah salatu wassalamu ala rasulillah amma ba'du. Yang mulia para ulama, para kiai, para asatiz dan asatizah, yang saya hormati para tokoh masyarakat, bapak-bapak pejabat pemerintah baik sipil, TNI maupun Polri, panitia peringatan Maulid serta DKM Masjid Dakwatul Islam, ibu bapak saudara-saudara kaum muslimin yang saya cintai. Ketika Nabi akan menyampaikan khutbah, beliau naik ke atas mimbar. Di anak tangga pertama sampai anak tangga ketiga, Nabi ngucap amin sampai 3 kali. Iya bu? Iya bu? Apaan? So tahu. Koknya minta dimatiin aja nih sound system. Cek 1 2, volumenya gedein lagi bang. Cek 1 2, dah, makasih. Jangan dioprek-oprek lagi ya. Nih panitia soundnya udah lunas apa belum sih? Nabi ngucapin amin sampai 3 kali. Selesai Nabi khutbah, ditanya sama sahabat, ya Rasulullah, tadi kami dengar Tuhan mau naik ke mimbar ngomong amin sampai 3 kali. Ada apa ya Rasul? Kata Nabi, saudara-saudara ketahuilah, waktu saya pengen khutbah, Jibril turun. Kata malaikat Jibril, Muhammad, saya akan berdoa memohon 3 permintaan kepada Allah. Kamu aminkan doa saya. Bu, logikanya kalau malaikat Jibril yang doa, Nabi yang ngaminin, doanya tembus ke aras. Hei, udah tahu doa malaikat Jibril? Saya kasih tahu, tapi jangan ngomong siapa-siapanya. Pertama, doa malaikat Jibril yang diaminkan baginda Nabi. Celakalah manusia yang dalam hitungan 1 tahun dia tidak pernah melakukan muhasabah, introspeksi, mengenang kesalahan dan dosa yang dia perbuat. Dia tidak mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi nyautin amin. Celaka manusia yang dalam hitungan 1 tahun dia tidak pernah muhasabah, nginget kesalahan dan dosa, dia tidak pernah mohon ampun kepada Allah. Nabi ngaminin. Hei, 1 tahun hidup santai aja, nggak pernah ingat kesalahan dan dosa. Padahal kita ini manusia, makhluk yang memang tiap saat kerjaannya bikin salah dan dosa. Nih saya tanya nih, saudara yang hadir di Masjid Dakwatul Islami yang siang ini nih, ada kagak yang kagak pernah bikin dosanya? Kita nih tempatnya salah dan dosa, betul apa enggak? Jangan sampai jadi manusia celaka yang nggak pernah ingat kesalahan dan dosa yang kita perbuat. Nabi ngaminin itu. Karena kita manusia tempatnya salah dan dosa, segeralah mohon ampun kepada Allah. Jangan sok suci. Jangan ngerasa benar sendiri. Kadang-kadang kita juga nih, Bu, jangan gampang lihat penampilan orang. Boleh jadi yang kita lihat sederhana, tapi ternyata hidupnya menerapkan nilai-nilai ajaran agama. Boleh jadi yang kita lihat parlente, tetapi sesungguhnya jauh dari nilai-nilai ajaran agama. Jangan gampang percaya sama penampilan. Betul-betul dengerin aja loh.
Saya pakai baju batik kayak begini, pakai peci, bukan berarti saya orang paling bersih. Boleh jadi dosa dan kesalahan saya lebih banyak dari saudara. Tapi jangan sampai jadi manusia celaka yang didoakan oleh malaikat Jibril. Dulu ada iklan ini dulu. Makasih. Ada susu segelas, Pokari segelas, sebotol, larutan sebotol. Ada 3 macam minuman. Ini kenyang kagak, embek iya ini. Nah begini, manusia yang baik bukan mereka yang tidak pernah berbuat salah. Kita semua pasti pernah berbuat salah, betul enggak? Tapi manusia yang baik apabila berbuat salah menyadari, lalu tidak mengulangi di masa-masa yang akan datang. Dengan kata lain, melakukan pertobatan kepada Allah Subhanahu. Agama memberikan tuntunan kepada kita, kalau kita berbuat salah, ikuti kesalahan itu dengan istighfar dan memperbanyak amal ibadah. Artinya mohon ampun kepada Allah Subhanahu. Sekarang kita lihat sejarah Nabi. Ehonya masih ada nih bang, matiin aja pantulan. Sekarang kita lihat sejarah Nabi. Nabi itu satu-satunya manusia yang dosanya sudah mendapat jaminan ampun dari Allah. Walaupun Nabi dosanya sudah mendapat jaminan ampun dari Allah, istighfarnya sehari kagak kurang 70 kali. Hei, salah dan dosa sudah mendapat jaminan ampun, tapi istighfarnya sehari nggak kurang 70 kali. Dalam riwayat lain, baginda Nabi itu sehari semalam istighfarnya nggak kurang 100 kali. Makanya daripada kita ini bibir nganggur kagak ngapa-ngapain, kalau lagi di rumah sambil ngulek astagfirullah rabbal baraya, astagfirullah. Basahin bibir kita dengan istighfar. Hei, jangan dibiasain bibir kita basah ama ngomongin orang. Disasak panjang sih alhamdulillah kagak ada yang begitu. Kampung sebelah tuh banyak banget. Kalau disuruh istighfar, godek. Godek ngerti godek? Kagak mau. Kalau disuruh istighfar kagak mau. Tuh kampung sebelah. Tapi kalau disuruh ngomongin orang, lancarnya bukan main. Kampung sebelah. Di kampung sini sih insya Allah kagak ada. Di kampung sebelah banyak yang kayak begini tuh. Entah saya tanya, katanya pindahan dari kampung sini. Emang ya, iblis laknatullah alaihi itu paling jago ngecoh kita. Dihadirkan perasaan males kalau kita mau mendawamkan istighfar. Padahal salah satu amalan yang luar biasa ya istighfar itulah. Enteng diucapin tapi berat dalam timbangan. Salah satunya istighfar. Tapi karena iblis paling jago ngecoh kita, sering kita tinggalin amalan ini nih. Emang iblis kan sifatnya begitu tuh, paling kagak demen kalau ada orang ibadah, termasuk ibadah zikir. Paling kagak demen tuh, dia bikin sibuk hati kita, dia goda hati kita. Nih kayak siang ini nih, ibu datang ke masjid ngikutin maulid, ini ibadah, insya Allah berlipat ganda pahalanya, amin. Tapi ketahuilah, iblis paling kagak demen sama orang yang rajin ibadah. Dari rumah hati kita digoda tadi sama iblis tuh.
Ngapain lo datang ke masjid dakwatul Islam? Udah di rumah aja. Cucian pada ngembrek no. Mumpung jenter ada panas, nyuci dah. Ntar pakaian kering udah siangan. Digoda hati kita supaya kita tidak datang ke masjid, tidak melaksanakan ibadah. Tapi saya bersyukur warga Sasak Panjang nih kalau urusan ibadah emang jempol dah. Amin. Lawan godaan iblis tuh. Enggak, saya mau datang ke masjid, mau ngikutin maulid. Nih ibu datang ke sini nih. Lawan godaan iblis waktu di rumah tuh. Datang ke sini ke masjid. Saudara ingat, masjid bukan daerah bebas zona iblis. Justru di masjid iblisnya makin gemuk. Digoda lagi ibu di sini nih sama iblis. Tujuannya apa? Supaya jangan sampai punya nilai ibadah. Ingat ya, jangan sampai punya nilai ibadah. Walaupun ibu sudah datang ke sini nih, iblis tetap godain. Kata iblis, ya udah dah, lu datang sono ngikutin maulid di masjid. Ntar sampai sono, lu ngobrol aja ngobrol. Iblis tuh, hei, hei, iblis, hei. Ibu jihad lagi, lawan godaan iblis. Enggak, saya mau datang ke masjid, mau diem dengerin pidato ustadznya. Iblis kagak bakalan nyerah tuh di masjid kita, digodain lagi hati kita. Kata iblis, ya udah, lu ntar sampai masjid kagak usah ngobrol dah, diem aja, duduk nyender cuma pules. Bapak Ibu saudara-saudara, jelaslah bahwa agama memberikan tuntunan kepada kita. Kalau kita berbuat salah dan dosa, ikuti perbuatan salah dan dosa itu dengan istighfar dan memperbanyak amal ibadah, melakukan pertobatan kepada Allah. Itu kalau dosa kita sama Allah. Hei, hei, kita melanggar perintah syariat agama, tobat langsung kepada Allah. Insya Allah pasti pintu tobat terbuka. Kenapa? Dosa kita kepada Allah. Tapi dalam hidup kan sering kita berbuat salah yang tidak disengaja dengan orang lain. Betul apa enggak? Berlaku hukukul adami. Allah akan membukakan pintu tobat kalau sama orang yang bersangkutan kita sudah minta maaf. Sebagai seorang istri pasti pernah berbuat salah kepada suami, baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Akui itu, minta maaf kepada suami, tobat kepada Allah. Bu, bu, bu. Oh, lempengan ini belaga budak lo ya. Begitupun sebagai seorang suami, kepala rumah tangga, pencari rejeki, penjaga keutuhan keluarga. Boleh jadi ketika lelah kondisinya suami marah yang tidak disengaja, lalu kemudian menyadari sebuah kesalahan, minta maaflah kepada istri, lalu bertobat kepada Allah. Jangan malu minta maaf kepada orang lain. Ikuti kesalahan itu dengan istighfar dan memperbanyak amal ibadah. Satu, celaka orang yang dalam 1 tahun dia tidak pernah mengingat kesalahan dan dosa, lalu tidak mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, malaikat Jibril berdoa, celakalah manusia yang ketika namamu Muhammad disebut, tapi mereka tidak baca sholawat kepada dirimu. Nabi ngucapin amin. Celakalah orang
yang ketika nama Nabi Muhammad disebut tapi dia tidak mau baca sholawat. Semua kita kelak di akhirat nanti akan minta syafaat dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana mungkin kita mendapat syafaat dari baginda Nabi waktu hidup di sasak panjang, ketika Nabi Muhammad disebut dia tidak mau membaca sholawat kepada diri baginda Nabi. Hei, hei, tibang baca sholawat jangan medit. Hei, medit ngerti medit? Pelit, pelit tahu pelit? Koret, koret paham koret? Buntut gasiran. Kata Nabi begini, al-bakhil, orang yang medit, man iza zukirtu lam yusolli alayya. Orang pelit itu ketika nama aku disebutkan, dia tidak pernah mau baca sholawat kepada diriku. Bagaimana mungkin kita mendapat syafaat baginda Nabi di akhirat nanti kalau nama beliau tidak kita bacakan sholawat ketika disebut? Diriwayatkan Bapak Ibu Saudara-saudara, di akhirat nanti ketika semua kita dibangkitkan, amal perbuatan kita ditimbang, di saat itulah kita mengharapkan syafaat dari para nabi dan rasul. Datanglah manusia bergerombol menghadap Nabi Adam. Adam, tuankan bapaknya manusia, sekarang kami sedang dihisab, berikan kami syafaat. Kata Nabi Adam, maaf mas, saya nggak bisa. Waktu hidup di sorga, saya punya satu kesalahan. Saya bingung mempertanggungjawabkan satu kesalahan saya. Saya nggak bisa memberikan syafaat kepada kalian. Hei, hei, Nabi Adam punya satu kesalahan di akhirat, bingung. Apa kesalahan Nabi Adam? Makan buah khuldi. Betul apa enggak? Ketika dimintakan syafaat di akhirat, Nabi Adam nggak bisa, dia bingung sama satu kesalahan yang pernah dia lakukan, makan buah khuldi. Kata Nabi Adam, saya punya satu kesalahan, saya bingung sama kesalahan saya nggak bisa memberikan kalian syafaat. Ya Allah, Nabi Adam bikin satu kesalahan aja di akhirat bingung. Nabi Adam bikin satu kesalahan di akhirat bingung. Kita sehari semalam bikin kesalahan 7 keranjang, tenang-tenang aja. Betul? Kata Nabi Adam, cobalah kalian datang kepada Nabi Ibrahim. Berbondong-bondong orang datang minta syafaat ke Nabi Ibrahim. Kata Nabi Ibrahim, saya nggak bisa. Saya pernah berbuat kesalahan ketika hidup di alam dunia. Saya bingung dengan kesalahan saya. Ya Allah, Nabi Ibrahim itu dalam riwayat itu dianggap sebagai sebuah kesalahan. Ketika di sidang ditanya siapa yang ngancurin patung-patung berhala, Nabi Ibrahim bilang, tuh patung yang gede tuh, buktinya kampak ada ngegantung di leher patung yang paling gede. Punya kesalahan cuma segitu, keder di akhirat. Kata Nabi Ibrahim, saya nggak bisa memberikan kalian syafaat. Datanglah kepada Nabi Musa. Datang bergerombol manusia ke Nabi Musa. Kata Nabi Musa, maaf mas, saya nggak bisa memberikan kalian syafaat. Datang saja ke Nabi Isa. Datang manusia ke Nabi Isa minta syafaat, ditolak sama Nabi Isa. Kata Nabi Isa, saya nggak bisa ngasih kalian syafaat. Boro-boro saya bisa memberikan syafaat. Oh, waktu hidup di dunia aja saya kawin kagak sempat. Betul banget. Kata Nabi Isa, kalian datanglah kepada Khatamun Nabiyyin, Sayyidul Mursalin, penutup para nabi dan rasul, Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu yang bisa memberikan syafaat kepada manusia. Hei, hei,
Hei, bagaimana mungkin kita mendapat syafaat di akhirat kalau nama Nabi disebut kita nggak pernah mau baca sholawat. Sayyidina Muhammad, mudah-mudahan dengan menyebut sholawat kepada diri beliau sesering mungkin di akhirat nanti kita dibangkitkan dan mendapat syafaat baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita nih hutang jasa teramat besar kepada baginda Nabi. Alam raya dan seluruh isinya diciptakan karena baginda Nabi. Satu riwayat bahkan menceritakan begini, Bu, ketika Nabi Adam hidup di sorga, fasilitas serba ada, apaan aja nggak kekurangan. Sorga fasilitasnya komplit, apaan aja ada. Tapi karena Nabi Adam sendirian ngejedik ngerti ngejedik. Walaupun fasilitas komplit, apaan aja serba ada, kalau hidup ngejedik sendirian, enak apa enggak? Ada enak. Bayangannya begini dah, saudara tinggal di Jakarta, Monas ambil buat saudara, Semanggi buntel mau pulang, Hotel Indonesia milik saudara, Gelora Bung Karno punya saudara, apaan aja yang ada di Jakarta milik saudara. Tapi saudara hidup di Jakarta sendirian, enak apa enggak? Begitulah kondisi Nabi Adam, fasilitas lengkap, apaan aja serba ada, tapi kalau sendirian iseng. Allah Maha tahu hambanya. Ditanya, Adam, kelihatannya kagak demen hidup di sorga, emangnya fasilitas kurang? Kata Nabi Adam, ya Allah enak, sorga lengkap, apaan aja ada. Cuma kalau sendirian roman-romannya iseng juga ya Allah. Ciptakanlah makhluk yang bernama manusia. Diciptakan dari tulang rusuk Nabi Adam sebelah kanan. Terciptalah Siti Hawa, jenisnya perempuan. Ketika Siti Hawa tercipta, jenisnya perempuan, cantik jelita, Nabi Adam mau langsung nyekel aja. Nah, ini emang watak nih orang laki, kagak boleh lihat jidat licin. Iya lu dengerin lu. Iya. Nabi Adam begitu Siti Hawa tercipta, cantik luar biasa, mau main grepe aja. Grepe ngerti grepe? Dilarang sama Allah, Adam, jangan main pegang saja, Hawa halal jadi milikmu asal kau bayar mahar terhadap dirinya. Kata Nabi Adam, ya Allah, dengan apa saya mesti membayar Siti Hawa maharnya? Allah menyebutkan dalam riwayat tersebut, antusolliya ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Kalau kamu pengen sah dan halal terhadap Siti Hawa, maka maharnya kamu membaca sholawat kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bayangin, Nabi Adam belum tercipta, tapi Nabi Muhammad belum tercipta, tapi Nabi Adam mahar pernikahannya dengan Siti Hawa membaca sholawat kepada baginda Nabi besar Muhammad. Karena itu ini momentum memperingati Maulid, kita harus banyak-banyak selain membaca zikir juga membaca sholawat kepada baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan harapan kelak sebagai ini sebuah ibadah, kelak beliau memberikan syafaat kepada kita di yaumil akhir. Bu, sedikit
tentang sejarah baginda Nabi. Ini sampai jam berapa ini? Mana panitia? Pidato disasak panjang sampai jam berapa ini? Sampai jam 12. Lo ikut patungan goceng aja nawar lo. Sedikit sejarah baginda Nabi. Kita usahakan jam 11 lewat sedikit perayaan Maulid ini selesai. Biar ada kenang-kenangan yang bisa kita bawa pulang. Kita lebih cinta lagi kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bu, tidak ada seorang pemimpin pun di dunia ini yang cintanya kepada umat dan rakyat dari dunia sampai akhirat kecuali Nabi Muhammad. Maaf, pemimpin-pemimpin kita kalau cinta sama rakyat cuma pada saat-saat tertentu aja. Nabi enggak, dari dunia sampai akhirat beliau cinta kepada kita. Apa buktinya? Ini oleh-oleh yang kita bawa pulang. Kita renungkan kecintaan Nabi kepada kita. Enggak perlu kita ragukan lagi. Pertama, untuk ukuran hidup orang Sasak panjang. Ini kampung apa kita namanya? Kampung Pulo. Sasak Panjang Pulo. Untuk ukuran hidup Sasak Panjang Pulo, Nabi itu hidupnya sederhana. Rumahnya kecil. Tidurnya di atas pelepah daun korma, kadang-kadang sampai berbekas di pipinya yang mulia. Allahumma shalli wa sallim mubarak. Penghulu para nabi dan rasul, pemimpin segala macam pemimpin, tidur geletak di rumahnya beralaskan daun korma sampai berbekas di pipinya yang mulia. Sarapan paginya seteguk air zam-zam, sepotong roti, kadang-kadang 1-2 butir korma. Dalam kondisi yang demikian sederhana, Allah sampai nawarin bantuan. Wala saufa yu'tika rabbuka fatardo. Muhammad, ngomong aja mau apa, aku berikan, asal bisa membuat hati kamu senang. Mau apa Muhammad? Ngomong. Kamu pengen harta yang banyak? Ngomong. Mau jabatan yang tinggi? Ngomong. Mau pangkat yang luas? Ya lu terusin aja. Mau apa Muhammad? Ngomong aja, aku berikan, asal bisa membuat hati kamu senang. Dapat tawaran begini dari Allah, apa jawab baginda Nabi? Izan ya Rabb, la arda wa wahidun min ummati finnar. Ya Allah, apa artinya harta, pangkat, dan jabatan? Itu tidak mampu menyenangkan hati saya selama masih ada satu saja umat saya yang ketinggalan masuk neraka. Walhasil, Nabi lebih memilih mementingkan umat dan rakyat, hidup sederhana daripada bergelimangan harta, pangkat, dan jabatan. Ayeuna, naon ayeuna itu? Sekarang ada nggak pemimpin kayak begitu? Satu, bukti kecintaan Nabi kepada kita itu. Ini bahan renungan buat kita. Supaya mulai hari ini dan seterusnya, kita lebih cinta lagi kepada Nabi Muhammad SAW. Yang kedua, bukti cinta Nabi. Tanggal dan harinya sama, 12 Rabiul Awal. Sepakat para ulama itu juga tanggal dan hari di mana Nabi kita wafat. Sebelum Nabi kita wafat, kalimat yang sempat didengar oleh putri tercinta Sayyidah Fatimah cuma 3. As-sholat, as-sholat, an-nisa, itakun nisa, ummati, ummati. As-sholat, as-sholat, sholat, dirikan sholat.
Sholat, tegakkan sholat. Siapa yang mengerjakan sholat, dia mendirikan agamanya. Siapa yang meninggalkan sholat, sesungguhnya dia sedang menghancurkan agamanya. Nabi pesan kepada kita sebelum beliau meninggal dunia, as-sholat, as-sholat, sholat, dirikan sholat. Apalagi tadi saya bersyukur sambutan DKM masjid kita sudah banyak berubah. Betul atau tidak? Masjid kita sudah bagus dari tahun-tahun sebelumnya. Ini tinggal kita makmurkan, kita ramaikan dengan apa? Dengan yang wajib saja dulu, sholat. Yang kedua, Nabi pesan an-nisa, ittaqun nisa, wanita lindungi, hormati, muliakan kaum wanita. Yang ketiga, kalimat yang Nabi ucapkan, ummati, ummati. Ayo lihat, sebagai seorang suami di akhir hayat, Nabi nggak manggilin nama bininya. Hoi, hoi. Sebagai seorang bapak di akhir hayat, Nabi nggak manggilin anak semata wayangnya. Sebagai seorang kakek di akhir hayat, Nabi nggak manggilin nama cucunya Sayyidina Hasan dan Husain. Tapi di akhir hayat, yang Nabi panggil keluar dari bibir mulia beliau, ummati, ummati. Kita semua umat baginda Nabi besar Muhammad. Luar biasa, tidak perlu kita ragukan kecintaan Nabi kepada kita. Hei. Bahkan dalam riwayat lain diceritakan, ya anaknya haus kali dulu. Repot pidato kalau ada saingan, repot soalnya. Sampai mana ada gue ngomong lagi. Bahkan dalam riwayat lain dijelaskan nanti setiap kita masing-masing berjembat di atas Shirathul Mustaqim. Baginda Nabi berdiri di tepian, mengangkat kedua belah tangan, munajat kepada Allah dengan doa, Allahumma sallim, salim. Ya Allah, selamatkan umatku yang sedang berjembat, selamatkan mereka sampai ke tujuannya ya Allah. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Yang kedua, ketika nama Nabi disebut, celakalah manusia yang tidak mau baca sholawat kepada dirimu. Nabi mengucap amin. Yang ketiga, terakhir, Bu, bukan ngeliatin jam baik. Jam-jam gua mau liatin kayak gua mau banting kayak urusan gua. Begini nih, ini kerjaan yang paling capek nih ngomong. Bener-bener nih, tangan dari tadi kan bergerak mulu. Bener apa kagak? Mulut ngoceh, otak muter. Abis ini ngomong apa, udah gitu ngomong apa, terus ngomong apa lagi. Lah sambil deprok tibang dengerin mah enak terus. Nih jamaah begini nih kan yang bikin ustadz cepat pada mampus ini. Yang ketiga nih, doa malaikat Jibril. Celakalah orang yang dalam hidupnya dia tidak berbakti kepada ibu dan bapaknya. Nabi mengucap amin. Setiap kita anak dari ibu dan bapak kita. Betul apa tidak? Apa yang kita nikmati hari ini itu karena wasilah ibu dan bapak kita. Perjuangannya, pengorbanannya tidak akan bisa kita balas dengan apapun juga. Jasa kedua orang tua kita persembahkan dunia dengan seisinya, tidak akan bisa membalas jasa keduanya. Saudara yang masih ada kedua orang tuanya, teruslah berbakti kepada mereka. Bapak kita
berjuang mencari nafkah hanya untuk kita anak-anaknya. Siang kepanasan, malam kedinginan, tidak peduli dia kuat menahan beban penderitaan dirinya. Tidak sedikit seorang bapak demi perut anak-anaknya, dia menahan rasa lapar, yang penting perut anaknya kenyang. Betul apa tidak? Ibu kita tidak akan sanggup kita membayar jasanya, tidak sanggup kita membayar balas budinya sebelum kita lahir ke alam dunia. Ketika kita masih di dalam perut ibu kita saja, kita sudah siksa ia. Betul apa enggak? Jangankan kita lahir ke alam dunia, masih di kandungan ibu sudah kita siksa. Lihat ngapa orang bunting. Betul. 3 bulan usia kandungannya udah mulai tuh kita siksa. Lihat emak kita tuh, saat kita udah 3 bulan di dalam perut dia, mulai dah wah. Hamil muda udah disiksa, enak pengen muntah tapi nggak keluar, nyeksa kan itu. Betul apa enggak? Makin besar usia kandungan, makin dekat saat melahirkan, makin kita siksa emak kita. Nggak usah dari yang lain-lain dah. Waktu kita udah saat-saatnya mau keluar, usia kita di dalam perut emak kita 9 bulan, itu emak udah kagak mulai, kagak enak, kagak karu-karuan. Lihat aja dari tidurnya tuh. Posisinya sudah besar perut emak kita, tinggal nunggu hari melahirkannya saja, tidurnya udah kagak enak, serba salah, tidur miring kagak enak. Betul. Tidur celentang, kelihatan banget melentungnya. Apalagi kalau tidur tengkurap, meledos bisa. Ayo coba kita perhatikan saat orang melahirkan, ketika emak melahirkan kita ke alam dunia, pilihannya cuma 2 tuh, kita siksa habis-habisan. Pilihannya cuma 2, kalau enggak hidup mati. Bener apa enggak? Bu, konon katanya begitu ya, orang ibu kalau lagi melahirkan pilihannya kan cuma 2 tuh, kalau kagak hidup dia mati. Sakitnya jangan ditanya. Orang melahirkan luar biasa. Emak kita brojolin, brojolin ngerti brojolin? Emak kita ngelahirin kita itu sakitnya nggak kepalang, jangan ditanya. Bagaikan kulit ditarik dari daging. Luar biasa, pedih, perih. Bu, saya tanya nih, emang sakit orang ngelahirin, Bu? Sakit? Kapok? Lu juga yang bandel loh. Begitu besar pengorbanan dan perjuangan yang dilakukan orang tua kepada kita, karena jasanya, karena wasilahnya yang kita nikmati sekarang ini. Karena itu, saudara yang orang tuanya masih ada, teruslah berbakti kepada keduanya. Buat kita yang orang tuanya sudah tidak ada, bukan berarti tertutup pintu berbakti kita kepada mereka yang sudah wafat. Kirimkan pahala doa kepada mereka. Apa yang kita kerjakan ke orang tua kita sekarang ini akan dikerjakan oleh anak-anak kita di masa yang akan datang. Begitulah putaran kehidupan di dunia ini. Karenanya saya katakan sekali lagi, buat saudara yang orang tuanya masih ada, teruslah berbakti kepada mereka. Tapi buat saudara yang orang tuanya sudah wafat, buktikan
bahwa anak berbakti masih terus bisa kita kerjakan kepada kedua orang tua yang sudah wafat. Dengan apa? Mengirimkan doa dan pahala kepada mereka. Kalau itu yang kita lakukan, saat yang akan datang anak-anak kita akan melakukan yang sama kepada diri kita. Kita enak sekarang ini nih, ini kan karena emak bapak kita. Mereka sudah pergi meninggalkan kita. Kirimin pahala buat kita. Kirimin pahala buat mereka dari kita sampai, dan mereka akan senang. Selama hidupnya selalu kita sulitkan. Selama hidupnya selalu kita susahkan. Kagak ngapa-ngapa jualin banda orang tua. Jangan cuma jualin banda, kirimin pahala. Di sini ada yang tukang jualin banda. Yang mana orangnya? Bukti kita berbakti kepada kedua orang tua, walaupun mereka sudah tidak ada, kirimkan doa, kirimkan pahala, khususnya pahala sedekah. Nah, terakhir saya titip pesannya, Bu, kalau kita ingin melaksanakan sedekah, niatkan pahala sedekah itu kita khususkan buat orang-orang tercinta yang sudah meninggal dunia. Tanpa mengurangi pahala kita, kiriman pahala sedekah kita akan sampai kepada mereka sebagai bentuk berbakti kita kepada orang tua yang sudah meninggal. Kirimin pahala. Jangan jadi anak tibang mau enak doang. Setelah orang tua nggak ada, cuek aja. Datang ke kuburan setahun sekali, itu juga kagak bacain doa, ngoredin rumput. Kirimkan doa, kirimkan pahala, khususnya pahala sedekah akan sampai kepada mereka. Mereka akan senang, girang, luar biasa. Ada satu riwayat, saya tutup dengan satu riwayat. Mudah-mudahan ini jadi motivasi agar kita terus berbakti kepada kedua orang tua walaupun mereka sudah tiada. Dulu ada seorang ibu ditinggal mati anak gadis semata wayangnya. Karena punya anak cuma semata wayang, nih ibu kepikiran. Tiap hari selalu terbayang wajah anak gadis semata wayangnya. Makan kagak enak, tidur kagak nyenyak. Datang ibu ini konsultasi sama Hasan Al-Basri. Tuan saya punya anak gadis semata wayang, belum lama meninggal. Saya keingetan melulu, kangen, pengen ketemu. Tuan berikan saya amalan supaya saya bisa berjumpa dengan anak gadis semata wayang saya. Kata Hasan Al-Basri, ibu ntar malam habis sholat isya, sholat sunnah 4 rakaat, terus baca sholawat sampai tidur. Dikerjain amalan ini nih. Si ibu baca sholawat sampai tidur. Dalam tidur, ibu ini bermimpi ketemu sama anak gadis semata wayangnya. Rindu yang sekian lama terpendam terjawab sudah. Tapi sayang, untung tak dapat diraih, malang tak dapat ditolak. Dalam mimpi, ibu itu melihat anak gadisnya sedang disiksa di dalam kubur. Hati orang tua mana yang sanggup melihat anaknya tersiksa? Kaget ibu ini bangun mendusin. Astagfirullah, saya ngimpi kok gini amat ya. Anak gadis semata wayang saya diazab, disiksa di dalam kuburnya. Pagi-pagi sekali ibu ini datang, berjumpa dengan Hasan Al-Basri. Tuan amalan tuan semalam saya kerjain. Saya ngimpi ketemu sama anak saya, tapi anak saya sedang disiksa di dalam kuburnya. Tuan tolong berikan saya amalan supaya bisa meringankan siksa kubur anak saya tersebut. Kata Hasan Al-Basri, ibu sedekah aja sesuai kemampuan ibu.
Kalau ibu punya tenaga, sedekahin tenaga ibu. Ibu punya kue, sedekahin kue ibu. Ibu punya ilmu, ngajar, sedekahin ilmu ibu. Ibu punya uang, sedekahkan uang ibu sesuai dengan kemampuan. Niatkan pahala sedekah itu, kirim buat anak gadis ibu yang udah meninggal dunia. Ular nih ibu, hari berganti datang minggu, minggu pergi datang bulan. Ibu nih nggak balik-balik lagi ke rumah Hasan Al Basri. Bu, oi, bu, mau kemana, oi, mau kemana? Oh, nih sini adem, jangan pulang dulu. Jangan pulang dulu sebelum pembacaan doa, karena keberkahan itu ada pada saat pembacaan doa. Kesempurnaan dari pahala ibadah ada ketika pembacaan doa, lebih sempurna lagi. Ngaji bagus, kalau mau sempurna ikutin sampai selesai dengan ditutup pembacaan doa sempurna. Sama juga kita nih kalau pakaian kan pakai baju, pakai celana sempurna. Pengen pakaian yang sempurna, pakai baju, pakai celana itu sempurna. Majelis juga begitu, ngaji, doa sempurna. Orang ngaji bubar sebelum baca doa kurang sempurna. Sama aja pakaian, pakai baju kagak pakai. Awas hati-hati dikerubungin laler. Sampai mana gue ngomong barusan itu? Sampai laler. Hari berganti minggu, minggu pergi datang bulan. Si ibu nih kagak datang lagi ke rumah Hasan Al Basri. Satu malam Imam Hasan Al Basri tertidur. Dalam tidurnya dia bermimpi ngelihat anak gadis cantik, wayu, semok, demplon, bohai, apalagi terus. Imam Hasan Al Basri ngelihat gadis cantik berdiri di depan bangunan megah dan mewah, memakai mahkota berlapiskan emas, intan dan mutiara. Kagum Hasan Al Basri. Lagi kagum-kagumnya tuh perempuan maranin. Hasan Al Basri gelagapan. Enggak ulama, enggak kita orang biasa dimaranin perempuan cakep kan greget. Benar. Nah kalau yang maranin nenek-nenek gampang kita ngaling. Udah lu dengerin aja, nggak mestilah. Tuh perempuan datang maranin Hasan Al Basri. Tuan saya kenal nggak sama saya? Kata Hasan Al Basri, saya nggak kenal. Tuan saya, beberapa hari lalu datang seorang ibu minta amalan. Tuan saya nyuruh sedekah, pahala sedekah itu dikirimkan buat anak gadisnya yang sudah meninggal dunia. Tuan saya, ketahuilah, itu ibu saya. Ibu saya melakukan sedekah, pahala sedekahnya dikirimin buat saya. Dengan izin Allah, sedekah yang dilakukan ibu saya, pahalanya dikirimkan buat saya. Terbuka rahmat Allah. Ini jadi wasilah. Terbuka pintu rahmat Allah, saya terbebas dari azab kubur. Saudara, itulah orang-orang tua kita yang sudah meninggal dunia. Mereka perlu pertolongan dari kita yang sudah di alam dunia. Lewat apa? Tentu lewat kiriman, karena mereka sudah tidak bisa lagi melakukan apa-apa. Kirimkan doa dan pahala, khususnya sedekah. Dengan sedekah yang kita lakukan, insya Allah menjadi wasilah pintu terbukanya rahmat Allah. Mereka mendapat nikmat kubur. Udah jam 11 lewat 20 menit. Inilah oleh-oleh buat kita renungkan.
Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini ada manfaat. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.